Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Wayan beserta Bapak Wayan selaku Sohibul Bait ya, tuan rumah untuk kopdar kita yang ke berapa wajib? Yang keempat, alhamdulillah ya. Artinya meskipun sederhana, meskipun hanya beberapa orang tapi istiqomah. Kemudian sangat berterima kasih khususnya buat teman-teman yang ada di luar kota, khususnya ada Bu Retna dari Kediri, luar biasa jauh-jauh ya. Kalau bukan karena hati, mustahil bisa datang di sini. Kemudian ada Pak Ating, ada Pak Cipto, ada Mas Sidik, ada Bang Roy, ada Pak Masani dari Depok, luar biasa. Ada Ibu Ating juga. Berikutnya, mari kita sangat berharap suatu perkembangan yang lebih baik dalam belajar keyboard khususnya. Yang pasti kita namanya belajar itu tidak sia-sia. Apapun ilmu yang kita dapatkan meskipun sedikit itu pasti akan bermanfaat minimal untuk diri sendiri, minimal gitu ya. Terlebih bisa menghibur orang itu suatu ibadah, suatu kebaikan. Jadi teman-teman jangan patah semangat walaupun usia sudah tidak muda lagi. Betul Pak ya? Ya, daripada berdiam diri di rumah, nggak ada hasilnya, nggak ada apa-apa, nggak ada manfaatnya, lebih baik kita bermain sesuatu yang positif, menghibur diri kita dan bisa ya minimal refreshing gitulah. Begitu Sip? Ya. Iya, minimal seperti itu. Bisa goyang-goyang lah. Iya, bisa goyang-goyang gitu kan. Iya, iya, iya. Oke, mungkin itu saja sedikit dari pembukaan ini dan berikutnya saya pengen dengar langsung teman-teman ya hadirin hari inilah kesan dan pesan kumpul kita hari ini seperti apa dan mungkin ada harapan apa dan mungkin ada masukan apa tentang belajar itu belajar keyboard khususnya gitu kan dan mungkin teman-teman mau tanya apa boleh nanti kita saling sharing di sini ada alat kita bisa praktek langsung bisa tanya dan bisa langsung menunjukkan seperti itu. Oke, yang pertama saya panggil Bu Retna yang mungkin jaraknya lebih jauh dari kita. Ini suatu hal yang luar biasa bisa hadir ke sini dan merupakan suatu penghormatan juga. Terima kasih banyak Bu Retna. Sekarang saya panggil Bu Retna untuk naik ke atas panggung. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya itu memang senang dengan musik ya, saya cerita. Musik segala macam musik. Saya sebetulnya punya grup band di Kediri, tapi saya pegang biasa di drummer. Tapi saya punya keyboard enggak pakai, saya bingung jadinya. Aku jadi kepingin latihan keyboard. Akhirnya saya cari-cari di YouTube, kenal ya banyak tutorial itu. Tapi yang paling saya suka itu kok saya nemu namanya Bang langsung saya calling sama si Bang ya. Terus Bang menerimanya, saya pertama minta flash disk yang copy paste sebetulnya. Tapi aku nggak ngerti sampling apa, semi sampling belum ngerti sama sekali. Hanya teman-teman itu copy paste gitu aja. Kata Bang, itu mahal. Saya bilangnya pegangnya Yamaha, khusus Yamaha. Tapi kok bisa di teman saya bilang gitu ya Bang dulu. Terus akhirnya, waduh kok mahal banget. Akhirnya aku dikasih tahu buku-buku ada Bu Retno ini ada melodi dan intronya sudah ada semua. Terus aku pengen tahu, coba lihat di buka-buka di kok bagus sekali ya. Aku pengen beli bukunya, akhirnya aku beli bukunya. Tapi nggak beli flash disknya saya. Saya sudah lihat di YouTube aja sudah cukup karena mahal, nggak punya uang Bu. Nah itu terus akhirnya saya kepingin beli kaos ngulik. Bang aku beli buat seragam band boleh nggak? Sangat dibolehkan. Akhirnya saya beli. Ya terus selama ini saya sangat senang, makanya saya sungguh senang sekali datang ada kopdar.
tanya Bu Wayan, Bu Kopdar itu singkatan apa? Terus akhirnya dikasih tahu, saya sangat berminat sekali. Nggak tahu nanti, waduh orang se-Indonesia nanti tamunya. Ternyata only a little ya, only a little ya. Oh iya, hanya sedikit tapi sangat enggak sangat bagus. Ini jauh-jauh ya Bang ya. Se-Indonesia banyak sekali. Bang selamat ini ya untuk Bang ini ya. Sekian dulu cerita saya. Hanya itu untuk apa ya? Semua yang rawuh-rawuh untuk Kopdar sangat berkenan buat saya, meskipun saya itu jauh, sangat berkenan. Besok kalau ada lagi undang saya Bang ya. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itu sambutan dari Bu Retna dari kota Kediri ya, luar biasa jauh-jauh datang ke Tangerang. Terima kasih juga untuk kepercayaannya kepada saya, khususnya pembuat tutorial ngulik melodi ya. Yang pasti saya sampaikan di YouTube itu sangat dasar sekali. Saya nggak bisa main yang susah-susah, saya nggak bisa main yang kayak orang yang jago-jago itu ya. Cuman mungkin sedikit yang saya sampaikan itu ternyata sangat berharga buat teman-teman sekalian. Jadi ya, saya pikir dengan komentar positif teman-teman semua bisa menjadi pendorong saya untuk terus berkarya seperti itu. Betul Bu? Insya Allah ya. Oke, berikutnya saya kasih kesempatan untuk tuan rumah kita, Ibu Wayan, silakan memberikan sambutannya. Seperti apa kira-kira didatangi teman-teman dari berbagai kota gitu ya? Selamat siang, salam sejahtera saya ucapkan kepada semuanya yang hadir di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran rekan-rekan ngulik melodi yang jauh-jauh mau bersedia menghadiri acara ini ke tempat saya ya, dengan fasilitas yang seadanya. Mudah-mudahan berkenan garasi disulap menjadi studio. Ya, mudah-mudahan acara Kopdar ini udah yang keempat ya Bang ya. Mudah-mudahan berkelanjutan karena acara seperti ini memberikan semangat buat kita ya, membuat kita happy, membuat kita seneng. Ya, di usia-usia seperti ini, apalagi sih yang kita cari, kan kita bukan nyari duit dari bermain ya, nggak mungkin nih. Nggak mungkin seusia kita laku di panggung istilahnya. Jadi yang kita cari itu ya, yang bikin happy buat kita, karena kebahagiaan itu kan akan membuat badan dan jiwa kita sehat. Betul nggak Pak Cip ya? Betul sekali. Itu yang kita cari ya. Ya, terima kasih banyak buat rekan-rekan ngulik yang bersedia hadir. Buat Bang terima kasih banyak karena usaha dan loyalitas Bang semuanya ini bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan berkelanjutan, memberikan manfaat bagi kita yang cuma belajar ya Pak Cip ya, buat kesenangan diri sendiri. Syukur-syukur bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain juga dengan bermusik. Bukan begitu ya ibu-ibu? Ya udah, terima kasih banyak. Sekian dari saya. Ya, terima kasih. Itu sambutan dari tuan rumah kita, Bu Wayan ya. Alhamdulillah sudah sempat kira-kira 1 tahun lebih kita komunikasi Bu ya. Mulai dari awal pesan flash disk ya, buku, kemudian lanjut lagi dengan kita silaturahim, saling ketemu, saya ke rumahnya gitu kan. Masih berkelanjutan sampai dengan sekarang, dan itu menjadi semangat baru untuk belajar gitu ya. Berikutnya saya kasih kesempatan untuk Pak Cipto, senior kita untuk Kopdar ini selalu aktif. 4 kali Kopdar hadir terus dan paling terdepan dan sangat support sekali dengan acara ini gitu ya. Oke, untuk Pak Cipto persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, saya sudah beberapa kali nih kayaknya ngasih komentar terus nih. Sebenarnya sama Pak, jadi ya tadilah
kalau ceritanya awalnya ya kita sama ya, kita di usia sudah di atas 50, sepertinya perlu hiburan. Apalagi sekarang anak-anak sudah pada besar semua, ya kan sudah punya kehidupan masing-masing. Kita di rumah cuman berdua sama istri, kadang istri pegang HP baik, ya kan. Kitanya kadang dicuekin, nah makanya kita pegang keyboard, begitu ya Pak ya. Yang penting kan pegangnya yang positif ya Pak ya. Nah jadi kita akhirnya belajar keyboard, ya sampai malam kadang-kadang lupa sampai tahu-tahu udah jam 12, udah jam 1 gitu. Paling istri kemarin, Mas sudah malam nih, Mas masih di atas saja, ayo dong ke bawah. Kadang-kadang begitu tuh kan, sampai lupa sama istri gitu. Jadi kita keasikan main musik. Ya karena apa? Kemungkinan kalau kita masih muda, ya buat saya khususnya ya, buat saya itu masih muda ya kan masih butuh banyak tanggungan lah. Jadi belum bisa konsentrasi untuk main musik karena kita masih masih banyak harus mencari uang untuk ini untuk biaya anak sekolah. Jadi kalau ya alhamdulillah untuk sekarang ini sudah sedikit free lah, agak-agak tenang, anak-anak sudah besar semua. Nah jadi barulah kita bisa konsentrasi main musik. Ya mungkin bapak-bapak yang di sini juga sama mungkin ya. Kalau masih umur 30 kita coba bapak bayangin main umur 30 kita main musik ya kan. Pagi main musik, siang main musik. Sepertinya nanti panci pada jomplang kali ya. Diomelin sama bini kan. Nah, jadi kalau alhamdulillah kalau sekarang istriku juga mensupport, yang penting positif. Dia ngelihat yang penting kalau masih ada suara kelentang-kelentung berarti dia belum tidur gitu. Dia masih belajar musik. Nah, jadi kemudian itu tadi seperti cerita Bu Ratna, kita ketemu sebuah YouTube. Padahal di YouTube tuh banyak sekali tutorial. Kemudian saya juga cek yang mana nih yang cocok yang buat saya. Saya masih nol sama sekali. Mana tut yang itu kan tut kita tadinya bingung. Ini kok banyak banget terus nggak dinomorin kok orang-orang kalau udah main kok sampai nggak ngelihat itu. Itu kita bingung tuh. Itu di mana caranya ya kan? Nah, Nah, ternyata setelah kita pelajari, oh sebenarnya asal kita sudah tahu rumusnya, mana yang tut 2 itu berarti apa saja, tut 3 itu apa saja, ya ternyata asal kita mau belajar walaupun kita sudah tua tetap bisa gitu. Jadi jangan pernah punya rasa putus asa lah. Pokoknya ya cuman memang bisanya kita seperti Bu Wan sampaikan juga, kita bukan untuk manggung. Kita untuk menyenangkan untuk diri sendiri. Ya, saya juga sama. Saya pikir misalkan saya udah bisa pun belum tentu istri saya mengizinkan. Masa kita main keyboard dipantatin orang ya kan? Nah, gitu. Jadi kita yang penting untuk menghibur diri sendiri, paling keluarga kalau ada ketemuan ya udah main musik bareng gitu sama anak. Kebetulan anak saya juga hobi. Jadi kadang ngiringin anak. Ya paling tujuan saya cucu ya kan, kita udah punya cucu nanti besar itulah yang akan kita jadikan mungkin sebagai seorang musisi. Nah, kita lah kakeknya yang akan membina gitu. Paling tidak seperti itu. Ya apalagi nih? Saya rasa itu Pak, ya kan? Karena dulu juga udah sering saya ngasih masukan, tapi itu deh. Yang penting tetap semangat, ya kan? Walaupun jadinya seperti apa nanti. Tapi saya yakin 1 lagu, 2 lagu pasti kita akan bisa. Ya kita akan rekam, ya Bu Wayan tuh banyak sekali rekamannya tuh udah. Makanya kita semangat jadi aku juga nyetor lah, nyetor 1, nyetor 2, nyetor 3. Jadi biar yang lain termotivasi, bukan kita pamer ya. Kita nggak ada yang dipamer, kita hanya kepengen menunjukkan bahwa ini loh sudah mulai mendingan. Nah buat yang lainnya nggak pernah megang, akhirnya kan termotivasi untuk kepengen megang seperti itu. Buktinya Pak Masani juga akhirnya kan masuk rekam, ngirim video. Oke. Ya saya rasa itu Pak. Terima kasih banyak atas teman-teman semua yang sudah hadir juga. Kita juga jadi tambah semangat, tambah persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Pak Cipto yang sangat mendukung untuk acara ini. Sudah berapa kali Kopdar ini selalu terdepan ya, support untuk acara ini. Jadi berikutnya Pak Cipto insya Allah datang lagi ya Pak ya. Oke, mungkin yang terakhir kali ini kita kasih kesempatan waktu untuk Pak Masani sebagai sesepuh kita, orang tua kita, berikan nasihat-nasihat. Iya. Iya, berikan nasihat kepada yang lebih muda, kepada yang lebih junior untuk lebih semangat ke depannya. Kira-kira seperti itulah. Pada Pak Masani dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, selamat untuk kopdar keberapa? 4 ya. Bahwa musik itu pengalaman saya, Ibu. Ya, musik itu bukan keturunan. Musik bukan keturunan. Tetapi musik itu kemauan. Ya. Kemauan. Umur tidak ukuran. Ya. Ukuran umur sekian, saya umurnya udah 65 tahun lebih. Ya. Tapi saya senang musik. Musik itu merupakan obat buat saya. Kayak kena diabetes 25 tahun. Obatnya itu kalau pagi itu saya main musik. Saya nyanyi sendiri, main sendiri, buat sendiri aja. Buat manggung lah nggak mungkin lah tua begini. Yang nonton nggak kabur, orang tua yang main kabur. Ya nggak? Yang muda-muda, yang gagah, yang penyanyi yang cantik. Saya udah tua nggak bisa. Tapi saya hobi. Di rumah saya keyboard aja 2. PA 700, PA 800, ada gendang, ada melodi, komplit. Cuman main nggak bisa. Saya arahkan ke cucu yang bisa tuh. Cucu mulai bisa tuh 1 lagu, 2 lagu. Senang saya, jadi senang, tambah semangat. Itu makanya cucu saya masih kecil, kelas 2 SD. Aja udah bisa berapa lagu aja udah bisa. Main melodinya, segala macamnya. Dengan demikian saya bisa menurunkan ini benda mahal. PA 700 tanya Pak Cipto ini harganya berapa? Dulu saya beli 20 juta. Kalau saya pergi kan ini saya nggak mainin. Cucu udah melanjutkan. Gitu. Yang lainnya ada segala macam komplit rumah saya. Jadi saya ingatkan bahwa musik itu bukan keturunan. Kalau penyakit keturunan, saya kena gula dari ibu saya. Ya. Tapi kalau musik bukan keturunan, kemauan. Kemauannya kuat, pasti dia bisa. Sesungguhannya itu yang paling bagus, kesungguhan. Ya, kayak Pak Ating saya bilang, kemauan kuat Pak, pasti bisa. Ya, tinggal ibu aja nanti ngedampingin. Ya enggak? Gitu. Jadi untuk itu saya harapkan yang hobi musik ini ayo tingkatkan kembali. Not-not yang sudah dikasih, melodi-melodi yang sudah diberikan sama Bang lanjutkan. Ya. Sekali-sekali memang kopdar ini harus kita adakan. Kemarin di Bandung kita adakan, sekalian kita membuat santunan yatim. Ya, anak-anak yatim kita kumpulkan, naik ke gunung di Bandung itu, rame buat panggung. Ya, anak itu senang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti kalau memang di daerah kita ada rezeki, boleh nggak apa-apa. Ya. Dermawannya Kediri membutuhkan ini nih, nggak apa-apa. Seandainya sampai kita ngelihat Kediri, ya selama ini kan masih Jabotabek itu ya, nanti bisa keluar Jabotabek. Mudah-mudahan dengan demikian saya kira cukup sekian. Harapan saya tetaplah semangat yang kuat, apapun kita akan bisa raih. Kalau nggak ada kesemangatan, ya nggak bisa kita raih ilmu itu. Ilmu harus diraih, nggak bisa didiamkan. Keyboard harus dimainkan, nggak bisa diliatin. Kalau liatin aja mana bisa main keyboard. Ya nggak, diliatin keyboardnya. Mahal bang keyboard, diliatin doang. Tapi kalau kita mainkan, kita pelajari, nah bisa aktif dalam diri kita. Oke, sekian terima kasih. Sekali lagi, belajar musik bukan keturunan. Belajar musik adalah kemauan. Ya.
Secara kebetulan Pak Kusoyo nurunin anaknya, ya, si Yon Kusoyo. Ada lagi kan, apa lagi? Kuslo itu dari bapaknya. Secara kebetulan itu nurunin. Tapi secara umum musik itu bukan keturunan, kemauan. Kemauan. Di mana dia akan mau, dia akan berhasil. Kalau punya alat musik mendilihatin doang ya nggak dimainkan, nggak berhasil. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih tadi sambutan dari sesepuh kita, udah senior ya, khususnya di permusikan. Biasa manggung untuk nyumbang lagu ya Pak ya? Iya, betul. Sekarang kita kasih kesempatan Mas Sidik yang sudah berpengalaman perform ya. Berapa kali perform sama saya, beliau main keyboardnya, saya MC-nya. Kalau saya tuh apa aja saya kerjain, kadang MC, kadang main keyboard ya, kadang angkat kabel, kadang angkat sound, apa aja dah gitu ya. Oke, kita persilakan untuk Mas Sidik menyampaikan beberapa pengalamannya. Mungkin awal-awal belajar itu kesulitannya di mana dan ketika menemukan kemudahan karena apa gitu ya. Barangkali ini bisa menjadi motivasi kita, pelajaran kita. Silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ya, bingung nih. Di sini ya sedikit pengalaman di saya sih ya kalau untuk di musik. Kalau dulu saya pertama kali kenal musik itu dulu sebelum di keyboard ya. Saya itu dulu belajarnya main gitar. Itu sekitar kelas 6 SD. Tapi sejujurnya di waktu itu tuh bukan karena saya benar-benar kepingin untuk bermusik, enggak. Karena waktu itu emang dari orang tua menginginkan saya supaya bisa bermain musik. Tapi entah kenapa setelah saya waktu itu udah bisa bermain gitar, di situ saya udah mulai betah sama yang namanya musik. Kata saya, oh ternyata enak juga nih bisa main gitar. Nah terus saya sempat pernah punya band juga ya, band-band sekolah lah istilahnya buat pensi tahunan gitu. Makin kesini saya tuh kalau hajatan apa kalau kondangan suka ngeliat, wah nih ada player keyboard nih, saya lihat kayaknya kok enak gitu mainnya loh. Cuma ibaratnya tinggal mencet terus juga nggak perlu bawa banyak alat-alat musik gitu. Cuma satu alat udah sama sound aja jadi. Disitulah akhirnya saya kepengen tuh, saya pengen banget belajar keyboard gitu. Akhirnya sekitar tahun 2014 itu saya beli satu keyboard itu Yamaha PSR E243 ya, harga 1,5 juta lah untuk pembelajaran. Di situ saya kebetulan saya belajar secara ngeraba sendiri gitu. Saya ngeraba sendiri, terus juga ada waktu itu masih punya, kalau anak-anak dulu bilang MBS gitu ya, buku MBS. Di situ saya cek saya lihat-lihat aja ini titiknya di mana. Ininya kalau kunci C saya ininya awalannya dari mana, tutnya. Dan kebetulan di keyboardnya itu ada panelnya juga. Jadi bisa ngedetect, oh ini kunci C, ini kunci D. Dan dari situ akhirnya saya pelajarin terus menerus sama sekalian cara ngoperasiin dan untuk mainin style-stylenya lah itu. Nah kemudian sekitar tahun pas itu saya baru awal kerja itu sekitar tahun 2016 baru saya megang keyboard Arranger. Waktu itu masih keyboard jadul itu Yamaha PSR 540. Nah 540 waktu itu saya belum tahu apa sih bagaimana sih cara membuat style. Itu saya nggak tahu belas waktu itu. Tapi saya lihat-lihat di YouTube waktu itu, di YouTube-nya Mas Agus Darmawan dulu tuh. Dasar-dasarnya bagaimana, caranya bagaimana. Akhirnya saya belajarlah dari situ. Saya coba akalin ke PSR 540 itu dan alhamdulillah waktu itu bisa. Nah, kemudian saya pernah juga pegang Yamaha PSR S910 yang warnanya silver abu-abu itu. Nah, di situ saya pernah pegang juga. Baru saya sekitar tahun 2018 saya akhirnya megang Yamaha PSR S670 karena waktu itu kan saya juga sudah pindah kerja, yang tadinya saya itu di Jakarta Utara, kemudian saya pindah ke Jakarta Timur. Di situ saya pakai 670.
Yang kata orang-orang kata mah katanya itu keyboard apa ya? Keyboard payah lah gitu karena ya RAM segitu cuma 30 MB bisa apa gitu. Tapi karena emang di situ saya ada kemauan, saya kepengen emang sini dari dulu keinginan saya mau ini pengen bisa gitu. Ya sudah, saya pelajari terus saja. Saya pelajari terus menerus. Barulah waktu itu 2019 ya, setahun kemudian baru saya kenal sama Bang Waktu itu lewat Facebook ya Bang ya, dulu ya, DM ya. Lewat Facebook, sama-sama tinggal di Bekasi. Waktu itu awalannya dia nanya cara menyimpan registrasi memori untuk menyimpan voice, bagaimana sih caranya gitu. Akhirnya saya jelaskan begini. Nah, baru kan akhirnya makin kesini kita komunikasi. Baru waktu itu pertama ya ke rumah saya ya waktu itu ya. Akhirnya beliau datang ke rumah saya di Bekasi, tepatnya di Kampung Tanah Tinggi. Kita di sana waktu itu sempat rekaman juga, bikin 2 video, 2 lagu waktu itu. Nah, baru sekian udah ya makin kesini lah. Pada suatu hari waktu itu tahun 2022 kalau nggak salah apa ya? 2022 apa 2023 gitu ya? 2023 kalau nggak salah kalau nggak salah waktu itu pertama. Bang Um ini waktu itu mengajak saya untuk ngisi acara khitanan di Kaliabang ya waktu itu ya, di Kaliabang. Sejujurnya waktu itu saya sempat mau nolak karena dulu sebelum ini saya pernah ikut tampil ngejob juga dulu pernah, tapi waktu itu belum pakai keyboard arranger. Saya masih pakai PSRE tadi itu. Saya main di daerah Gabus, guru saya waktu itu yang bawa. Ya dari situ saya udah mulai dapat tantangan lah. Ada yang request lagu ini saya nggak bisa karena emang keyboard itu belum support untuk pakai flash disk. Nah itu saya dikomplain itu sama yang nyumbang itu. Gimana sih ini? Masa musisi nggak bisa nguasain semua lagu? Nah itu di situ bener asli mental saya down banget waktu itu. Makanya kan sampai akhirnya ada juga waktu itu temen sebelum BAMU ya. Ada juga temen waktu itu nawarin main di ini, itu saya tolak. Iya, itu saya tolak karena saya belum berani, jujur karena kejadian itu. Nah, pas akhirnya Bang ini nawarin saya juga mikir, kalau saya nggak nyoba, kapan lagi gitu. Hitung-hitung kan juga satu, saya nyari koneksi, kedua, saya bisa cari rekomendasi lagu apa sih yang biasa dibawain, lagu apa sih yang lagi ngetren gitu. Akhirnya waktu itu saya ambillah ke situ. Tapi entah kenapa setelah saya dari manggung itu saya sendiri ngerasa kayak kok saya besok-besok kalau ada saya mau ngambil gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Besok-besok kalau ada saya mau ambil lagi gitu. Bodoh amat masalah ininya berapa, gue yang penting gue jalan gitu aja. Kalau saya gitu waktu itu. Karena kan emang saya itu kan kerja di sekolah. Dan ya biasa saya di sana itu pakai keyboard punya sekolah gitu. Jadi paling kalau kayak acara internal aja di sekolah ya paling saya ngiring kayak gitu-gitu aja, nggak pernah keluar-luar dulu itu. Makanya akhirnya baru keluar-keluar ya itu tadi pas kalau saya diajak sama Bang Umar gitu. Makanya dari situlah akhirnya ya kalau misalkannya ada acara apa gitu, misalnya dari Bang Umar ngajakin, kalau saya waktunya pas atau ada waktunya saya ambil. Itu kayak kemarin terakhir di Jati Bening ya waktu itu ya. Iya, Jati Bening waktu itu. Ya pengalaman saya sih, ya memang benar kayak yang dibilang Pak Matsani tadi, musik itu bukan keturunan. Jujur ya, keluarga saya bukan keluarga musisi, teman-teman. Keluarga saya bukan keluarga dari musisi. Bapak saya juga diajarin temennya kok main gitar gitu. Tapi emang dari saya itu udah mau saya mau istilahnya gimana ya, musik itu kayak udah apa ya, bagian dari ini saya, hidup saya gitu. Kalau nggak ada musik kayaknya sepi banget. Kadang kalau kerja aja nih ya istilahnya kalau lagi cuci piring lah minimal di rumah nih, itu musik harus nyala nih. Harus ada lagu, harus ada speaker. Iya, karena kalau nggak ini kurang gitu, kayak ada yang kurang. Iya, ada yang kurang kalau nggak ada itu gitu. Ya kira-kira seperti itulah sedikit pengalaman singkat saya. Oke, sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih itu sambutan dari senior kita khususnya untuk pengetahuan keyboard itu
Mas Sidik pengalaman sudah lebih banyak dari kita untuk soal manggung ya. Jadi seandainya teman-teman itu untuk masalah tutorial bagaimana kuncinya, liriknya, notnya itu oke lah mungkin ke tutorial saya. Tapi untuk menuju ke level atasnya untuk mengerti program-program, bagaimana ngedit style yang berantakan bunyinya, yang nggak ada bunyi ininya, kok nggak ada bunyi ininya gitu kan. Nah, Mas Sidik lah sudah ada di ranah itu. Mas Sidik udah paham bagaimana program-program di dalamnya ibaratnya gitu kan. Ya mungkin kita sih mungkin belum perlu ya. Yang penting jadi aja udah beli style yang udah jadi aja repot banget gitu kan. Tapi untuk yang naik kelas lagi itu sudah mulai belajar programnya, ngeditnya, cara buat musiknya, stylenya gitu kan. Nah, Mas Sidik ada channel YouTube-nya juga namanya Sidik Adi. Itu ada tutorial-tutorial ketika teman-teman mengalami masalah apa ya itu ada penjelasannya. Karena kita punya alat kalau nggak ada kalau punya masalah kita harus ngerti masalahnya di mana dan solusinya apa gitu kan. Kalau punya alat doang punya alat kemudian nggak ngerti solusinya maka kita kebingungan harus nanya orang atau mungkin buru-buru di servis ke tempat mana servisan gitu kan. Padahal cuma tinggal diginiin doang umpamanya. Padahal cuma tinggal di poles dikit beres gitu. Sebelum ditutup mungkin sedikit saya menyampaikan bahwa untuk kita bisa belajar sesuatu memang ada beberapa faktor yang memang harus penting untuk kita lakukan gitu ya. Jadi yang pertama ada kemauan, itu pasti harus ada kemauan. Yang kedua harus punya alatnya memang. Jadi ada kemauan tapi nggak punya alat terkendala, ya kan? Nah kemudian yang ketiga harus menyempatkan waktu. Contoh ada kemauan, ada alat tapi nggak sempet. Gimana mau bisa? Maka akan terkendala juga. Dan yang terakhir adalah punya guru. Kalau pemula kan memang betul-betul harus ditunjukin mana A, mana B, mana C gitu kan. Beda sama orang yang sudah bisa, itu nggak perlu harus betul-betul didampingi guru, tinggal berkembang sendiri aja. Tapi kalau memang betul-betul baru pemula, emang harus didampingi guru. Nah untuk guru ini ada zaman sekarang ya dua opsi lah. Ada guru offline, ada guru online. Betul? Ya, offline-nya adalah ya mungkin kita main ke rumah teman yang bisa, kemudian kita tanya atau mungkin kita manggil guru les, ya kan? Nah, itu kita belajar secara offline. Lah, kalau kita terbatas dengan itu, nggak bisa manggil guru, kemudian nggak ada tetangga yang bisa, salah satunya opsi lainnya adalah belajar di YouTube. Nah, di YouTube itu juga banyak pilihan. Mau guru yang seperti apa ibaratnya. Lah, kalau teman-teman pemula, ya berarti salah satunya adalah belajar tutorial yang memang terbuka, betul-betul terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang dikurangin ibaratnya. Prinsip saya adalah menyampaikan tutorial itu emang jelas dari awal sampai akhir lagu. Kalau mungkin teman-teman lihat tutorial di YouTube itu banyak sekali tutorial, tapi kebanyakan kalau saya lihat sepotong-sepotong. Bener nggak Bu? Itu sepotong-sepotong tutorialnya. Kadang di intronya doang, kadang di tengahnya doang, kadang di belakangnya doang. Emang kita mau nyanyi lagu setengah? Ya kan? Nah, kita mau nyanyi lagu itu full saya di awal sampai akhir. Jadi ketika teman-teman menyimak tutorial saya, satu lagu full itu seperti menjadi satu kebanggaan. Wih, saya bisa nih satu lagu full gitu kan. Nah, ini bisa jadi suatu kebanggaan. Nah, kemudian mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa cuma Bang yang seperti itu? Yang lain enggak? Ini saya kasih penjelasan. Tantangan YouTuber itu adalah konten yang mengandung hak cipta. Tantangannya sih YouTuber yang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Kenapa? Kalau kontennya mengandung hak cipta, otomatis penghasilannya dipotong, Bu. Otomatis penghasilannya dipotong. Contoh, saya kirim video upload di YouTube, ternyata ada musik yang mengandung hak cipta, otomatis akan ada email masuk informasi ke saya bahwa YouTube Anda mengandung hak cipta. Nah, akhirnya dipotonglah sekian persen. Ya kan? Nah, kalau teman-teman yang tutorialnya sepotong-sepotong itu nggak kena rata-rata ya. Sedangkan tutorial saya hampir semua full semua tutorial, otomatis kepotong semua. Gitu kan?
Jadi kalau bagi saya bukan mengarah ke situnya. Saya nggak takut untuk dipotong pemasukannya, pendapatan sih nggak masalah. Yang penting ilmu saya nyampe kepada penonton. Bagi saya seperti itu. Saya akan beban moral ketika menyampaikan ilmu kok setengah-setengah belum selesai. Itu ada yang ganjel di hati saya gitu loh. Jadi harus saya sampaikan jelas, barulah teman-teman akan menerima betul-betul full sampai selesai. Seperti Bu Retna, teman-teman yang mungkin terbiasa menyampaikan di banyak orang, itu pasti bebannya di situ. Ketika menyampaikan sesuatu atau pelajaran atau apa, kok nggak nyampe ke muridnya, itu kan menjadi beban. Betul Bu? Betul ya. Jadi mungkin itu yang jadi daya tarik teman-teman melihat tutorial saya. Adapun soal permainan yang lebih sulit lagi, yang lebih jago lagi itu banyak sekali. Ya, teman-teman bisa pilih nanti ketika sudah pengen belajar yang level lebih tinggi lagi, jangan lihat YouTube saya. Jangan lihat YouTube saya. Cek YouTube yang lain yang permainannya lebih bagus, yang lebih jago gitu. Jadi kita naik kelas lagi, wah bisa nih gitu kan. Pada akhirnya pengetahuan kita bertambah, permainan kita lebih bagus. Kira-kira seperti itu. Oke, cukup itu saja yang perlu saya sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Secara langsung, secara tidak langsung teman-teman mensupport YouTube saya, mendukung YouTube saya untuk berkembang lebih jauh lagi. Dan saya katakan bahwa sampai detik ini saya masih berjuang sendirian tanpa ada kru, tanpa ada tukang syuting, tanpa ada yang bantu saya apalah, saya nggak ada. Jadi semuanya saya mikir sendiri, syuting sendiri, ngedit sendiri, berjuang sendiri sampai detik ini, ya kan. Adapun kayak subscriber kan masih 10.000 tuh, itu belum ada apa-apanya Bu, belum ada apa-apanya. Jadi kalau orang udah nyampe 100.000 lebih, itu sudah lumayan. Pendapatannya tuh per bulan udah puluhan juta sampai dengan ratusan juta per bulan gitu kan. Sedangkan untuk saya itu untuk gaji dari YouTube itu masih setahun sekali, itu pun nominal minimal pencairan 1.300.000, kecil banget kan. Nah itulah tantangannya. Kalau konten yang bersifat musik pasti kena hak cipta karena lagunya lagu orang gitu kan. Kecuali lagu sendiri mah bebas, pasti aman, nggak kena hak cipta gitu. Oke, dari sini sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Paling nggak ada sesuatu tutur kata yang kurang berkenan, ada sesuatu yang mungkin ada yang kurang di hati teman-teman semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.